Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Para pendengar yang Allah muliakan, di sini saya Ramli Sifatul Haq insyaallah akan menjelaskan hadis Arba'in nomor ke-18. Saya akan bacakan terlebih dahulu hadisnya. An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Ali bin Jabal radhiyallahu anhum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa fi ba'd an-nusakh hasanun sahih. Yang artinya dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai kepada keduanya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka kebaikan akan menghapuskan keburukan itu, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi, dan mengatakan hadis ini adalah hasan. Dalam sebagian naskah disebutkan bahwa hadis ini hasan sahih. Tercantum juga dalam hadis Ahmad, kemudian dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 1987. Saya akan menjelaskan hadis ini mengambil sumber dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Hadis ini memberikan penjelasan kepada kita dengan perintah-perintah sebagai berikut ini, bahwa Rasulullah SAW mewasiatkan, memerintahkan kepada kita selaku umatnya, yang pertama yaitu agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan takwa merupakan amalan yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Di dalam hadis dikatakan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa pernah ada yang bertanya kepada Rasulullah an aktsari ma yudkhilun nas fil jannah, tentang perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Lantas Nabi menjawab, taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah dalam kemudian mengatakan bahwa hadis ini adalah hasan sahih. Kemudian kita harus mengetahui dan paham apa yang dimaksud dengan takwa. Lantas para ulama dulu mendefinisikan bahwa menurut Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali bahwa yang dimaksud dengan takwa adalah dengan mengerjakan kewajiban, meninggalkan keharaman dan perkara syubhat, juga mengerjakan sunnah, juga meninggalkan yang makruh. Inilah derajat takwa yang paling tinggi menurut Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Adapun menurut Imam Al-Hasan Al-Basri bahwa orang yang takwa adalah ittaqaw ma hurrima alaihim wa addaw ma fturida alaihim, bahwa mereka menjauhi hal-hal yang diharamkan dan menunaikan berbagai kewajiban. Ini menurut Imam Al-Hasan Al-Basri. Jadi takwa menurut Imam Al-Hasan Al-Basri adalah meninggalkan, menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah dan Rasulnya, dan menunaikan berbagai kewajiban yang Allah perintahkan dan juga Rasul perintahkan. Kemudian menurut Imam Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata bahwasanya laisa taqwallah bi siyamin nahar wala bi qiyamil lail wa takhlid fima baina dzalik. Takwa itu menurut Umar bin Abdul Aziz, takwa itu bukan hanya dengan
melaksanakan puasa di siang hari, bukan hanya mendirikan sholat malam, bukan hanya melakukan hal keduanya, tetapi menurut Umar bin Abdul Aziz adalah walakin taqwallah tarku ma harramallah wa ada'u maftaradallah faman ruziqa ba'da dzalika khairan fahuwa khairun ila khair. Jadi namun takwa adalah meninggalkan yang Allah haramkan dan menunaikan yang Allah wajibkan. Siapa yang telah Ia anugerahkan kebaikan, maka itu adalah kebaikan yang sangat berlipat-lipat, mendapatkan kebaikan daripada kebaikan yang lain. Jadi harus ada keseimbangan. Takwa itu harus ada keseimbangan antara melaksanakan perintah dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Ya. Ini menurut para ulama mendefinisikan tentang takwa. Adapun menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat dari surat Al-Imran ayat 102 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Nah, beliau menafsirkan bahwa maksud ayat tersebut yaitu Allah itu harus ditaati, ayyuta'a fala yuqsa, jangan dimaksiati, wa yudhkar fala yunsa, dan Allah itu harus terus diingat dan jangan dilupakan, ya. Wa ayyushkara fala yukfar, dan nikmat yang Allah berikan itu harus disyukuri dan tidak diingkari. Nah, itu menurut Imam Ibnu Mas'ud. Jadi itu ada dalam kitab Jami' al-Ulum wal Hikam. Itu pesan dari hadis tadi. Pesan pertama adalah agar senantiasa bertakwa kepada Allah. Adapun pesan yang kedua yaitu mengikuti atau mengikutkan kejelekan dengan kebaikan, atau mengganti amalan kejelekan dengan amalan kebaikan. Ya. Tentu kita harus mengetahui penjelasan para ulama maksud dari hal ini. Yang dimaksud di sini adalah mengikutkan kejelekan dengan taubat. Nah, jadi ada yang menjelaskan bahwa mengikutkan kejelekan dengan taubat, bukan dengan amal soleh. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa bisa juga maksudnya adalah kebaikan di sini bukan hanya taubat saja yang mengikuti kejelekan, namun lebih umum sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Hud ayat 114. Wa aqimus shalah tarafayn nahar wa zulfan minal lail innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Dan dirikanlah sembahyang salat, ya, tarafayn nahar, itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan dari pada malam. Innal hasanat, sungguhnya perbuatan baik. Jadi umum, apapun perbuatan baiknya, yudhibnas sayyi'at, akan menghapuskan dosa-dosa yang sudah kita kerjakan, kesalahan-kesalahan yang sudah kita kerjakan. Kemudian para ulama ketika menjelaskan tentang apakah dosa besar akan terhapus dengan amalan kebaikan, para ulama berselisih bahwasanya hanya saja amalan soleh itu bisa mengabulkan amalan yang kecil. Adapun dosa-dosa besar itu akan terhapus dengan taubatan nasuha. Nah, taubatan nasuha, pendapat jumhur ulama bahwa dosa besar hanya bisa dihapus dengan taubat yang benar-benar. Jadi amalan soleh seperti amalan wajib hanya khusus menghapus dosa kecil saja, ya. Jadi amalan yang wajib, nah itu akan menghapus dosa kecil saja. Kemudian pesan yang ketiga yaitu berakhlak yang baik. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Itu bunyi hadisnya seperti itu. Nah, menurut Imam Ibnu Rajab mengatakan bahwa berakhlak yang baik termasuk bagian dari takwa. Akhlak disebutkan secara bersendirian karena ingin ditunjukkan pentingnya akhlak.
Sebab banyak yang menyangka bahwa takwa hanyalah menunaikan hak Allah tanpa memperhatikan hak sesama. Nah, ini pemahaman-pemahaman yang keliru yang sudah menyebar di kalangan masyarakat. Bahwasanya takwa itu bukan hanya menunaikan hak Allah saja, kita sholat, kita som atau yang lainnya, tetapi takwa yaitu kita memperhatikan juga hak sesama manusia, yaitu dengan berbuat kebaikan. Ini dalam kitab Jami' al-Ulum wal Hikam. Lantas para ulama dahulu memberikan contoh akhlak husnul khuluq. Di antaranya yaitu Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan bahwa husnul khuluq al-karam wal badlah wal ihtimal, bahwa akhlak yang baik itu adalah ramah kepada orang lain, dermawan pada orang lain, dan bisa menahan amarah. Nah, ini menurut Imam Al-Hasan Al-Basri ada 3 poin: ramah, dermawan, dan menahan amarah. Kemudian menurut Imam Asy-Sya'bi berkata bahwa akhlak yang baik adalah al-badlah wal 'atiyah wal bishr al-hasan. Wa kana Asy-Sya'bi kadzalik, bersikap dermawan, suka memberi dan memberi kegembiraan pada orang lain. Nah, ini menurut Imam Asy-Sya'bi. Kemudian menurut Imam Ibnu Mubarak mengatakan bahwa akhlak yang baik adalah wa bastul wajhi wa badlul ma'ruf wa kaful adha, bermuka manis, gemar melakukan kebaikan dan menahan diri dari menyakiti orang lain. Kemudian menurut Imam Ahmad bahwasanya husnul khuluq itu adalah contohnya adalah alla taghdab wa la tahtad. Wa anhu annahu qala husnul khuluq an tahtamila ma yakunu minan nas. Bahwa menurut Imam Ahmad yaitu adalah akhlak yang baik adalah tidak mudah marah dan cepat naik darah. Tidak mudah marah dan cepat naik darah. Beliau juga berkata berakhlak baik bisa menahan amarah di hadapan manusia. Itu menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian mungkin itu adalah poin-poin penting yang bisa diambil dari hadis di atas. Bisa dirujuk, bisa dibuka dalam kitab Jami' al-Ulum wal Hikam, ya, penjelasan tentang hadis ini. Ikhwatiman rahimakumullah, para pendengar yang Allah muliakan, mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hadis di atas dengan hadis yang pendek, tetapi kalau kita memahami secara mendalam, maka akan tersimpan ilmu-ilmu yang dapat menenangkan hati kita dan juga membuat kita bersemangat untuk beramal soleh. Mudah-mudahan kita bisa termasuk orang yang senantiasa bertakwa, yang sebagaimana para ulama jelaskan tadi, dan mudah-mudahan kita senantiasa gemar melaksanakan amal kebajikan sehingga dosa-dosa yang sudah kita kerjakan bisa terhapus dengan amalan kebaikan tadi. Dan mudah-mudahan kita bukan hanya senantiasa menunaikan hak-hak Allah dengan melaksanakan yang wajib, hak-hak Allah berupa yang wajib, melainkan kita pun bisa berakhlak yang baik kepada sesama manusia. Amin ya rabbal alamin. Tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.